sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk memahami sesuatu. Nah, apa itu? Kita tidak boleh atau tidak mungkin punya dasar lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Bila kita punya satu dasar itu, maka kita selamat dari pertentangan tentang karunia-karunia. Ada karunia yang menonjol, misalnya bahasa lidah. Itu menjadi, katakanlah, hampir menjadi favorit dalam gereja karismatik. Nah, tetapi ingat saudara sekalian, bahwa kalau sudah hanya bergantung kepada satu karunia, gereja tidak bisa bertumbuh. Ada juga karunia yang bersifat senyap. Misalnya membedakan roh. Itu karunia saudara sekalian. Kalau bernubuat juga menonjol karena itu dia ngomong. Karunia hikmat apa? Untuk ambil keputusan. Oleh karena itu sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Hari ini tolong semua kami di setiap gereja, setiap jemaat, dan juga bagi hamba-hamba Tuhan untuk mulai belajar menghargai semua karunia yang ada pada jemaat. Dan kami tahu bahwa dasar hidup kami, dasar gereja kami hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari surat Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11.
1 Korintus 3 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Paulus menyadari dirinya bahwa dia adalah seorang yang meletakkan dasar. Setelah itu dia tidak pernah menuntut dia harus jadi gembala di situ. Kalau begitu bagaimana kemudian Injil dapat diberitakan sampai ke Roma, sampai ke seluruh Asia kecil, sampai kemana-mana? Katanya dia sampai ke Spanyol juga. Jauh sekali pada masa itu. Itu sebabnya dia pernah mengalami 2 kali, kata firman Tuhan, dia mengalami karam kapal. Tetapi itulah Paulus. Karunia dia adalah karunia meletakkan dasar, atau karunia rasul. Dia itu pergi ke sana kemari memberitakan Injil, memberitakan Injil. Kemudian datang hamba Tuhan lain untuk membangun di atasnya. Kadang-kadang kami hamba Tuhan kemudian tidak rela melepaskan kepada orang lain, sehingga akhirnya kami hanya terpaku di satu jemaat saja. Saudara sekalian, kadang-kadang saya kasihan dengan Ibu Selvi, di mana kami pindah-pindah. Ya, pertama kami ada di Batu Malang, saya mengajar di sana. Waktu saya baru tamat, kemudian sesudah itu kami pindah ke Anjungan, mendirikan STT ATI, saudara sekalian. Kemudian pindah ke Manado, pindah lagi ke Jakarta, kemudian dari Jakarta kami pindah ke Batam. Sampai sekarang ada di sini. Saya menyampaikan firman Tuhan ini dari Batam. Saudara pemirsa, tiap kali saya pindah, di sana terjadi mujizat dan keajaiban Tuhan. Kemana saya pindah, terjadi keajaiban Tuhan. Rupanya karunia saya mengkarunia itu. Dan saya 17 tahun saya mengajar di berbagai sekolah tinggi teologi. Jadi karunia saya salah satu ialah mengajar. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua seperti Rasul Paulus. Kalau memang karunia kita meletakkan dasar, ya jangan iri hati kepada orang yang membangun di atasnya. Ada karunia yang lain lagi. Mari kita lihat kembali. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayatnya yang ke-12. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, orang yang membangun juga belum tentu dia membangun dengan benar dan baik. Ada orang yang mau cepat membangunnya, akhirnya membangun dengan kayu dan jerami. Saudara sekalian, mungkin tidak tahu bagaimana kok membangun dengan jerami. Baca kitab Kejadian. Itu lumpur dicampur dengan jerami menjadi batu bata yang mendirikan kota-kota besar di Mesir. Itu dia gunanya jerami. Tapi tetap juga kalau ada kebakaran, jerami itu terbakar, kayu itu terbakar. Ayat berikutnya mengatakan tentang nanti satu kali kelak apa yang kita kerjakan diuji dengan api. Apa gunanya api? Api itu memurnikan, tapi juga memusnahkan. Oleh karena itu hari ini mari kita ingat betul secara pribadi juga, dasar kita haruslah benar-benar murni, tidak tercampur, hanya Tuhan Yesus Kristus.
Itu yang membuat rumah tangga kita aman, usaha kita aman. Kalaupun ada masalah, ada topangan dari bawah, dari pondasinya, namanya Yesus Kristus. Oh, iblis bisa mencobai kita, saudara sekalian. Saudara masih ingat Ayub? Memang Ayub itu dalam perjanjian lama. Tetapi kalau saudara membaca cerita tentang Rasul Paulus, aduh, saya tidak bisa bayangkan, di Listra dia dirajam sampai mati. Terus ketika orang melihat dia sudah mati, mereka biarkan di situ, dan para murid Paulus datang menemui dia, ternyata dia masih hidup. Itu dia pengalaman Rasul Paulus yang dibagikan kepada kita hari ini. Jadi kabar baiknya apa? Sesulit apapun hidup kita, membangun rumah Tuhan, membangun rumah tangga, membangun rumah pribadi kita ini, ya, kita bersyukur kita punya penopang tangan Yesus yang berlobang paku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Sehingga kita tidak mungkin ambruk, saudara sekalian. Tidak mungkin tenggelam. Jadi bertahanlah dalam segala macam pergumulan hidup ini, supaya nanti kita kedapatan kuat dan teguh karena ada tangan Yesus yang menopang kita. Alkitab menjanjikan tidak boleh dasar lain, yang dasar kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Beri kami anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, untuk bertahan dalam segala macam kesulitan, dan karena ada tangan Yesus yang berlobang paku yang menopang kami, sehingga kami tidak mungkin runtuh, tidak mungkin tenggelam. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.